Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 87. Darah aku Tunggul Ametung serasa benar-benar telah mendidih. Tidak pernah ia berhadapan dengan seseorang yang berani menentang matanya apabila ia sedang marah, apalagi menjawab kata-katanya sepatah dengan sepatah. Tetapi anak Panawijen yang telah dipungutnya dari kepapaan itu berani berbuat demikian terhadapnya. Ia berani menentang matanya dan berani membantah kata-katanya sepatah dengan sepatah. Betapa luapan kemarahannya tidak tertahankan lagi. Matanya telah menjadi merah dan giginya menjadi gemeretak. Tangannya bergetar seakan-akan istana ini akan diruntuhkannya. Dan yang berada di hadapannya itu tidak lebih dari perempuan Panawijen. Perempuan Padesan. Tiba-tiba saja aku Tunggul Ametung kehilangan segala macam pertimbangannya. Ia tidak lagi dapat mengekang diri. Ia tidak lagi melibat bahwa yang duduk di hadapannya itu hanyalah sekedar seorang perempuan, namun perempuan itu adalah permaisurinya sendiri. Dalam kegelapan hati, maka aku itu melangkah maju. Tangannya sudah bergetar. Hampir saja ia berteriak dan menunjuk hidung Ken Dedes, dan mengucapkan umpatan yang paling menyakitkan hati. Tetapi langkah itu tiba-tiba terhenti. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Sejenak ia berdiri mematung, namun kemudian aku Tunggul Ametung yang perkasa itu melangkah surut. Tubuhnya kian bergetar dan keringat dinginnya semakin banyak mengalir di punggungnya. Ken Dedes yang duduk dengan gemetar, karena kemarahan dan kekecewaan yang membara di dadanya, tiba-tiba menjadi heran. Ia sudah pasrah atas apa saja yang akan dilakukan aku itu atasnya, bahkan dibunuh sekalipun, ia tidak akan menghindar. Ia hanya ingin aku Tunggul Ametung mendengar perasaan yang selama ini menyesak di dadanya. Dan itu sudah ditumpahkannya. Ia sudah cukup puas, meskipun akibatnya akan sangat berbahaya baginya. Ia sudah meredupkan matanya ketika aku Tunggul Ametung melangkah maju, meskipun dadanya tetap tengadah. Ia tidak perlu melihat tangan aku yang mungkin akan mencengkam lehernya. Tetapi tiba-tiba langkah aku itu tertegun. Bahkan kemudian ia melihat aku Tunggul Ametung itu melangkah surut. Setapak demi setapak. Wajahnya yang membara segera berubah menjadi pucat sepucat mayat meskipun masih dalam ketegangan. Matanya yang membelalak seolah-olah akan meloncat dari pelupuknya. Dengan gemetar aku itu memalingkan wajahnya. Tangannya seolah-olah ingin menolakkan sesuatu yang meloncat dari wajah Ken Dedes yang keheranan. Tidak. Tidak, teriak aku itu. Ken Dedes menjadi semakin heran. Aku itu melangkah semakin jauh daripadanya. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku adalah aku Tumapel. Bukan kau. Ken Dedes yang keheranan itu kemudian menjadi cemas. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi ia melihat aku itu seakan-akan berada di dalam ketakutan yang amat sangat. Aku Tunggul Ametung yang perkasa. Yang tidak pernah gentar melihat lawan yang betapapun kuatnya. Bahkan seorang yang telah mampu membunuh seekor gajah yang sedang mengamuk hanya seorang diri. Betapa kemarahan dan kekecewaan membakar dada Ken Dedes, namun ia menjadi sangat cemas melihat keadaan aku Tunggul Ametung. Apabila terjadi sesuatu atasnya, maka ialah yang akan bertanggung jawab di dalam ruangan itu hanyalah ada mereka berdua saja. Sedangkan para emban dan pelayan, pasti ada yang mendengar pertengkaran mereka. Tetapi lebih daripada itu, bagaimanapun juga aku Tunggul Ametung itu adalah suaminya. Karena itu, maka perlahan-lahan ia berdiri. Selangkah ia maju sambil berdesis, "Tuanku. Tuanku. Kenapakah tuanku?" Aku Tunggul Ametung itu justru menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tubuhnya menjadi gemetar dan keringat dinginnya menjadi semakin banyak mengalir. "Tuanku," terdengar suara Ken Dedes lirih. "Tidak. Tidak Ken Dedes, aku tidak akan berbuat apa-apa atasmu." "Ya tuanku," sahut Ken Dedes, "hamba tahu. Tuanku tidak akan berbuat apa-apa atas hamba. Tetapi kenapa tuanku menjadi seolah-olah ketakutan?" "Hentikan Ken Dedes. Hentikan." Ken Dedes menjadi semakin heran. Kini ia berdiri di belakang aku Tunggul Ametung yang masih saja menutupi wajahnya yang pucat dengan kedua tangannya. "Ampun tuanku. Apakah yang sudah hamba perbuat?"
Hamba tidak berbuat apa-apa seperti tuanku juga tidak akan berbuat apa-apa atas hamba. Oh, aku Tunggul Ametung mencoba menenangkan hatinya yang seolah-olah dicengkam oleh kecemasan yang sangat. Aku melihatnya lagi. Aku melihatnya lagi. Lebih dahsyat dari yang pernah aku lihat. Terasa betapa panasnya. Kepalaku hampir terbakar olehnya. Apakah yang tuanku lihat? Bertanya Ken Dedes yang menjadi semakin heran pula. Aku Tunggul Ametung menarik napas dalam-dalam. Ditengadahkannya wajahnya. Tetapi ia masih belum berani berpaling, panas sekali. Panas sekali. Apakah yang panas tuanku? Wajahku. Oh, Ken Dedes berkata lembut, mungkin tuanku menjadi sangat marah. Tuanku telah dibakar oleh perasaan sendiri. Seperti kebanyakan orang yang sedang diamuk oleh kemarahan, seperti hamba pula, maka wajah ini akan menjadi panas. Aku Tunggul Ametung tidak segera menyahut tetapi jawaban Ken Dedes itu mengherankannya pula. Dengan demikian ia mendapatkan kesimpulan, bahwa Ken Dedes sama sekali tidak sengaja berbuat sesuatu. Lalu bagaimanakah hal itu dapat terjadi? Pikirnya. Perlahan-lahan aku Tunggul Ametung berpaling ia melihat Ken Dedes berdiri tegak di belakangnya. Ken Dedes seperti yang selalu dilihatnya. Seperti yang pernah dilihatnya di Panawijen, seperti yang sehari-hari dilihatnya di istana. Seperti yang baru saja dibentaknya. Tetapi yang tiba-tiba saja permaisuri itu seolah-olah menjadi orang yang lain, yang menakjubkan menurut penglihatannya. Anak Panawijen, putri seorang pendeta itu seolah-olah berubah menjadi gumpalan cahaya yang menyilaukannya. Bahkan terasa betapa panasnya. Aku Tunggul Ametung pernah melihat dari tubuh Ken Dedes itu memancar cahaya yang silau. Tetapi sesaat tadi ia melihat bukan saja sekedar cahaya yang silau, yang memancar dari bagian-bagian tubuhnya kali ini ia melihat Ken Dedes itu dalam keseluruhannya telah memancarkan cahaya yang menyilaukan, bahkan terasa panas di wajahnya. Aku Tunggul Ametung kini berdiri termangu-mangu. Ken Dedes yang kini adalah Ken Dedes permaisurinya. Yang memandangnya dengan penuh keheranan namun juga kecemasan. Apakah yang telah terjadi tuanku? Bertanya Ken Dedes pula. Aku Tunggul Ametung menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia mengambil kesimpulan bahwa Ken Dedes sendiri tidak menyadari apa yang telah terjadi dengan dirinya. Karena itu maka aku itu pun menjawab, tidak apa-apa. Aku hampir-hampir lupa diri dan berbuat di luar kesadaran. Maafkan aku. Tuanku tidak bersalah. Tuanku adalah seorang yang paling berkuasa di Tumapel. Tuanku dapat berbuat apa saja sekehendak tuanku. Aku itu tidak menjawab. Tetapi ia tidak dapat mengingkari penglihatannya. Ia sadar bahwa Ken Dedes memang bukan sekedar seorang anak yang dipungutnya dari kepapaan. Seorang anak padepokan yang kecil. Aku itu pernah mendengar dari seseorang tua bahwa orang yang bercahaya dari dalam dirinya, adalah seorang yang linui. Seorang yang dari dalam dirinya seolah-olah memancar api yang paling panas dan menyorotkan sinar yang paling terang, ia adalah seorang pilihan yang kelak akan menurunkan orang-orang besar. Apakah Ken Dedes juga akan dapat menurunkan orang besar? Berkata aku itu di dalam hatinya, lebih besar dari aku? Bahkan sebesar Raja Kediri? Dada Tunggul Ametung menjadi berdebar-debar. Jika demikian, maka Ken Dedes harus merasa dirinya berbahagia di istana ini. Ia harus menjadi seorang permaisuri yang dapat memberi keturunan kepadaku. Anakku akan mewarisi anugerah yang mengalir di tubuh Ken Dedes. Karena itu maka tiba-tiba Tunggul Ametung itu berkata, Ken Dedes. Baiklah. Baiklah aku akan berusaha untuk melepaskan Mahisa Agni. Ken Dedes terkejut mendengar keputusan aku Tunggul Ametung yang tiba-tiba itu. Sejenak ia berdiri saja terpaku di tempatnya. Karena jantungnya yang berdebar-debar terlampau cepat, maka permaisuri itu seolah-olah menjadi beku di tempatnya. Ken Dedes, berkata aku itu, kau dengar. Aku akan berusaha melepaskan Mahisa Agni. Tetapi aku harus berhati-hati supaya usaha itu tidak gagal karena keingkaran. Baik Kebo Sindet yang mengambil Mahisa Agni, maupun Jajar yang gemuk itu. Ken Dedes tidak segera menyahut. Ia melangkah surut dan perlahan-lahan duduk di tempatnya kembali. Terasa sesuatu kini bergetar di dalam dadanya. Ia merasa gembira atas keputusan itu, tetapi ia tidak dapat menyingkirkan perasaan kecewa yang telah mencengkam jantungnya. Keputusan aku tiba-tiba saja berubah itu menumbuhkan berbagai persoalan di dalam diri Ken Dedes.
Apalagi ia menyaksikan sikap aku yang tidak wajar, seolah-olah orang yang perkasa itu menjadi ketakutan. Apakah yang membuatnya ketakutan? Pertanyaan itu selalu timbul saja di dalam dirinya, agaknya ketakutannya lah yang telah memaksanya untuk merubah keputusan. Bukan karena kesadaran di dalam dirinya bahwa seharusnya ia mengerti tentang perasaanku, perasaan seorang istri. Terasa perasaan kecewa masih saja selalu mengganggu permaisuri itu. Meskipun ia tidak tahu, apakah yang menyebabkan aku menjadi seolah-olah ketakutan, tetapi dengan demikian maka Ken Dedes masih saja menganggap bahwa aku itu berbuat demikian karena kepentingan diri semata-mata. Untuk menghindarkan dirinya dari ketakutan yang agaknya sangat mengganggunya. Tetapi seharusnya ia tidak menolak kesempatan itu. Apapun yang menyebabkannya, namun setiap kesempatan untuk melepaskan Mahisa Agni harus diterimanya sebaik-baiknya. Ken Dedes itu kemudian mendengar aku Tunggul Ametung berkata, "Bagaimana Ken Dedes? Apakah kau mendengar bahwa aku akan berusaha melepaskan Mahisa Agni?" Ken Dedes menganggukkan kepalanya, jawabnya, "Hamba tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih atas kesempatan itu. Tetapi aku tidak akan berbuat tergesa-gesa. Aku akan melihat setiap kemungkinan. Aku harus yakin bahwa aku tidak berada di jalan yang salah. Hamba tuanku. Hamba kira tuanku tidak akan kekurangan cara untuk berusaha membebaskan Kakang Mahisa Agni." "Iya, iya. Aku akan berusaha." "Terima kasih tuanku, hamba mengharap bahwa usaha itu akan segera berhasil." Agaknya orang-orang yang mengambil Kakang Mahisa Agni itu sudah tidak dapat bersabar lagi menunggu. "Ya ya. Aku akan berbuat secepat-cepatnya." Berkata aku itu kemudian, "Nah, sekarang pergilah tidur. Beristirahatlah supaya hatimu menjadi tenang. Kau adalah seorang permaisuri. Kau adalah bulan di langit yang gelap, bagi Tumapel. Kalau kau menjadi suram, maka Tumapel menjadi suram. Kalau kau menjadi cerah, maka Tumapel akan menjadi cerah. Kalau tuanku telah melenyapkan awan yang menyaput bulan, maka bulan akan menjadi selalu cerah." "Ah, aku Tunggul Ametung berdesah. Baiklah, baiklah." Sejenak kemudian maka permaisuri itu pun segera kembali ke biliknya. Di luar biliknya, duduk emban tua pemomongnya. Ketika emban itu melihat Ken Dedes mendatanginya, maka dengan tergesa-gesa diusapnya air yang mengambang di matanya. "Kenapa kau Bibi?" bertanya Ken Dedes, "apakah kau menangis?" "Tidak Tuan Puteri. Hamba tidak menangis. Tetapi pipimu basah Bibi." "Dan kau diam saja di sini?" Emban tua itu menggeleng, "Tidak Tuan Puteri. Hamba hanya terlampau mengantuk. Hamba tidak tahu, apakah sebabnya." "Kau mengelak Bibi. Apakah kau mendengar pertengkaranku dengan tuanku aku, dan kau menangis karenanya? Lalu kau mendahului aku kemari?" Emban tua itu menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Ken Dedes pun kemudian tidak bertanya lagi. Ia langsung masuk ke dalam biliknya dan emban itu pun mengikutinya di belakangnya. Kemudian dibantunya permaisuri itu melepaskan pakaiannya untuk berganti dengan pakaian tidurnya. "Aku telah menyatakan kesediaannya Bibi," berkata Ken Dedes itu kemudian, "tetapi aku belum tahu apa yang akan dikerjakannya." Emban itu tidak menyahut. Tetapi ia tidak berani mengangkat wajahnya. "Mudah-mudahan aku berhasil," desis Ken Dedes kemudian. Tetapi emban tua itu tidak pula menjawab. Ketika Ken Dedes berpaling ke arahnya dilihatnya setitik air jatuh di lantai. "Kau menangis lagi Bibi?" Ken Dedes menjadi heran. Emban tua itu tidak dapat ingkar lagi. Titik-titik air telah merayap di pipinya yang sudah berkerut-merut. "Kenapa kau menangis?" desis Ken Dedes kemudian. "Hamba terharu mendengar keputusan tuanku aku Tunggul Ametung Tuan Puteri." Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Bagi Ken Dedes, emban itu adalah seorang yang bergaul dengan Mahisa Agni sejak anak muda itu masih kanak-kanak. Karena itu maka pasti telah tumbuh ikatan batin pula di antara keduanya. Di antara Mahisa Agni dan emban tua itu. Karena itu dibiarkannya saja emban itu menitikkan air matanya, sambil membenahi pakaian yang baru dilepasnya. Ketika malam menjadi semakin malam, maka emban itu pun meninggalkan bilik Ken Dedes. Permaisuri itu berbaring di atas pembaringannya. Tetapi matanya seakan-akan tidak mau terpejam. Angan-angannya masih saja berkeliaran kemana-mana Mahisa Agni,
Padang Karautan, aku Tunggul Ametung dan orang-orang yang telah menyembunyikan Mahisa Agni. Namun karena letihnya, maka semakin lama maka mata yang bulat itu pun menjadi semakin redup. Bayangan cahaya pelita di dinding ruangan itu pun tampaknya menjadi semakin kabur. Akhirnya Ken Dedes itu pun tertidur. Di hari berikutnya Ken Dedes menunggu saja dengan cemas, apakah yang sudah dilakukan oleh aku Tunggul Ametung. Ia tidak berani bertanya lagi, seolah-olah ia tidak percaya akan kesanggupan aku. Tetapi aku tidak menyebut-nyebutnya lagi. Aku tidak mengatakan kepadanya, usaha apakah yang sudah dilakukan. Meskipun demikian Ken Dedes masih mengharap bahwa aku telah berbuat dengan diam-diam. Di hari itu Ken Dedes hampir tidak keluar dari biliknya. Ia duduk saja dengan hati yang berdebar-debar. Emban pemomongnya mengawaninya dengan telaten, meskipun sebenarnya hatinya sendiri dicengkam oleh kecemasan yang dahsyat. Namun, apabila ia selalu berada di samping Ken Dedes, maka ia mengharap bahwa ia akan ikut serta mendengar perkembangan selanjutnya. Tetapi hari itu aku Tunggul Ametung sama sekali tidak mengatakan apapun tentang usahanya melepaskan Mahisa Agni. Meskipun demikian Ken Dedes masih tetap berharap, kalau tidak hari ini, besok atau lusa aku pasti akan berbuat sesuatu. Mungkin aku merasa tidak perlu lagi minta pertimbangan-pertimbangan daripadanya. Mungkin aku akan mengejutkannya, dengan membawa kepadanya Mahisa Agni yang sudah terbebaskan. Tetapi mungkin Ken Dedes tidak berani mendengar suara hatinya sendiri. Dicobanya untuk mengusir kecemasan yang menyesak di dalam dirinya. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Ada juga baiknya aku tidak tercengkam oleh kegelisahan ini, katanya di dalam hati, dengan kegelisahan, kecemasan dan prasangka-prasangka Kakang Mahisa Agni tidak akan dapat tertolong. Tetapi sampai saat matahari lingsir ke barat dan kemudian bertengger di atas punggung bukit, aku Tunggul Ametung tidak mengatakan apapun. Dan Ken Dedes masih harus bersabar menunggu sampai besok. Di pertamanan Jajar Gemuk yang telah berhasil menghubungi Permaisuri itu pun menunggu dengan gelisahnya. Ternyata Ken Dedes sama sekali tidak turun ke taman. Bahkan embannya pun sama sekali tidak ada yang diutusnya untuk menyampaikan pesan apapun kepadanya. Desis Jajar yang gemuk itu, kenapa Permaisuri tidak memanggil aku atau mengirimkan pesannya kepadaku? Ketika kawan-kawannya telah siap pergi meninggalkan taman, ia masih saja duduk di bawah pohon sawo kecik sambil menahan kegelisahannya. Ia sama sekali tidak ingin meninggalkan taman itu sebelum dapat bertemu dengan Ken Dedes. Ia sudah ditelan oleh mimpinya, perhiasan yang tidak ternilai harganya. Siapa temannya yang kemarin akan berkelahi dengan Jajar yang gemuk itu, apakah kau tidak pulang? Jajar yang gemuk itu menggeleng, tidak, dan di luar sadarnya, terdorong oleh kesombongannya ia berkata, aku menunggu Permaisuri. Untuk apa? Aku mempunyai janji dengan Permaisuri. Setidak-tidaknya Permaisuri akan mengirimkan pesannya lewat embannya. Kedua kawannya saling berpandangan, apakah Permaisuri berjanji akan turun ke taman menemuimu? Ya. Hari ini? Ya. Sekali lagi kedua Jajar itu saling berpandangan. Salah seorang dari mereka berkata, bukan saatnya lagi Permaisuri turun ke taman. Lihat, matahari hampir terbenam. Jajar yang gemuk itu tidak menjawab. Tetapi ia masih saja duduk bersandar pohon sawo kecik di taman Istana Tumapel. Kedua kawannya segera meninggalkannya. Di regol mereka saling berbisik, Jajar itu benar-benar telah gila. Agaknya kesempatan yang diberikan oleh Permaisuri kemarin telah membuatnya semakin gila. Ia menunggu Permaisuri atau utusannya untuk menyampaikan pesan kepadanya. Tiba-tiba keduanya tertawa hampir meledak. Ketika mereka berpaling, mereka melihat Jajar yang duduk bersandar pohon sawo itu memandangnya dengan tajam. Bahkan kemudian mengacungkan tinjunya kepada kedua kawannya. Tetapi kedua kawannya masih saja tertawa. Perlahan-lahan mereka meninggalkan taman itu, dan hari pun menjadi semakin suram. Jajar yang menunggu itu pun menjadi terlampau kecewa. Ia masih juga mengharap seseorang muncul di regol pertamanan dan menyampaikan pesan kepadanya. Tetapi sampai hari menjadi gelap, tidak seorang pun yang datang. Gila. Desisnya. Ia kehilangan harapan bahwa hari itu Permaisuri akan datang kepadanya membawa 3 pengadek perhiasan. Setidak-tidaknya 2 pengadek, desisnya. Jajar itu menggeliat. Lalu berdiri bertolak pinggang.
Apakah aku membuat harga tebusan terlampau mahal sehingga permaisuri itu lebih senang mengorbankan kakaknya? Jajar itu menyesal karenanya. Desisnya, kalau aku berjumpa dengan permaisuri aku akan menurunkan tawaranku. Akhirnya Jajar itu pun meninggalkan taman itu dengan hati kecewa. Bahkan ia bersungut-sungut perlahan, bukan salahku kalau Mahisa Agni besok dipenggal kepalanya atau digantung di alun-alun. Bukan salahku. Aku sudah memberikan jasa-jasa baikku untuk kepentingan kemanusiaan, melepaskan Mahisa Agni dari tangan setan-setan itu. Ketika Jajar itu keluar dari istana, hari sudah mulai gelap. Di regol-regol ia melihat beberapa orang prajurit memandanginya dengan heran. Bahkan ialah seorang daripadanya bertanya, "Heh, Juru Taman, kenapa kau baru pulang?" Juru Taman yang sedang kecewa itu menjawab acuh tak acuh, "Aku tertidur." Dan Jajar itu sama sekali tidak memperhatikannya lagi ketika para prajurit itu tertawa. Kekecewaannya telah mendorongnya untuk berjalan tergesa-gesa. Tetapi di sebuah tikungan ia terhenti, hampir-hampir ia melonjak karena terperanjat. Tanpa diduga-duga, di hadapannya, di dalam keremangan malam ia melihat bayangan yang bergerak-gerak. Semakin lama semakin dekat. Tidak hanya sesosok bayangan, tetapi dua. Dan keduanya itu berjalan mendekatinya. Jajar itu masih berdiri tegak di tempatnya, ia menunggu dua sosok bayangan itu menjadi semakin dekat. Meskipun ia belum tahu siapakah keduanya, tetapi Jajar gemuk itu segera mempersiapkan dirinya, seandainya dua orang itu bermaksud jahat kepadanya. Apakah keduanya adalah kawan-kawanku yang iri hati? Jajar itu berdesis di dalam hatinya. Atau bahkan sama sekali tidak berkepentingan dengan aku. Keduanya hanya orang-orang lewat saja seperti aku? Tetapi Jajar itu melihat keduanya di tengah-tengah jalan, seakan-akan sengaja mencegatnya di tempat itu, di tikungan yang gelap itu. Darahnya serasa berhenti ketika ia mendengar salah seorang dari kedua bayangan itu menyapanya, "Selamat malam Kisanak." Terasa bulu-bulu Jajar yang gemuk itu serentak berdiri. Sapa itu benar-benar telah membuat dadanya bergetar. Ia segera menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah kuda sempana dan kawannya yang wajahnya seperti wajah mayat yang beku. Jajar itu tidak segera menjawab. Dicobanya mengamati keduanya dengan saksama. Dan semakin lama ia semakin jelas bahwa sebenarnya lah yang berbicara kepadanya itu adalah kawan kuda sempana yang berwajah beku sebeku mayat. "Apakah kau baru pulang?" bertanya Kebo Sindet. "Ya," sahut Jajar itu. "Aku menunggumu terlampau lama di sini," berkata Kebo Sindet kemudian. "Bukankah tidak biasa kau pulang sampai malam begini?" "Ya," sahut Jajar itu. "Kenapa kau pulang terlampau malam?" bertanya Kebo Sindet pula. "Aku menunggu permaisuri. Tetapi permaisuri hari ini tidak pergi ke taman. Aku ingin mendengar penjelasan tentang permintaanmu itu." Kebo Sindet mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, "Aku menunggu kau di sini untuk kepentingan itu juga. Seandainya kau sudah mendapat kabar apalagi mendapatkan barangnya, aku akan menjadi senang sekali. Tetapi bagaimana?" "Sudah aku katakan. Aku belum dapat bertemu dengan permaisuri hari ini." Kebo Sindet tidak segera menyahut. Namun kebekuan wajahnya membuat Jajar itu menjadi berdebar-debar. "Apakah aku berhadapan dengan hantu?" desisnya di dalam hati. "Baiklah," berkata Kebo Sindet, "kau masih mempunyai waktu 4 hari lagi. Tetapi bagaimana apabila dalam 4 hari ini permaisuri tidak pergi ke taman?" Jajar itu menjadi heran ketika ia melihat Kebo Sindet itu menengadahkan wajahnya. Sejenak. Dan sejenak kemudian orang itu menjawab pertanyaan Jajar yang gemuk itu. Tetapi sekali lagi Jajar itu menjadi heran. Jarak mereka tidak begitu jauh, hanya beberapa langkah saja, tetapi Kebo Sindet berkata terlampau keras, "Waktumu tinggal 4 hari lagi Kisanak. Apabila 4 hari ini kau tidak berhasil, maka perjanjian kita batal." Jajar yang keheranan itu bertanya, "Apakah akibat dari pembatalan perjanjian ini?" "Tidak ada akibat apa-apa. Kita masing-masing dapat berbuat sekehendak kita sendiri. Kita tidak terikat lagi oleh perjanjian apapun." "Dan kau dapat menghubungi orang lain lagi untuk keperluan ini?" "Tentu. Aku dapat menghubungi orang lain yang akan lebih dapat aku harapkan daripadamu. Aku minta waktu. Waktumu masih 4 hari. Kau harus berkata permaisuri bahwa nasib Mahisa Agni tergantung pada kesediaannya."
Tidak ada pembicaraan lain. Kau mengerti? Sejak kemarin aku sudah mengerti. Tetapi kau pun harus mengerti bahwa tidak setiap hari permaisuri pergi ke taman, dan persoalan yang dihadapinya bukan hanya persoalan Mahisa Agni saja. Apalagi aku Tunggul Ametung. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Aku memberi waktu 5 hari. Sehari sudah lampau, maka yang tinggal adalah 4 hari lagi. Cobalah mengerti. Ken Dedes kemudian. Aku tidak ingin tawar-menawar mengenai waktu. Kalau barang-barang yang aku kehendaki sudah ada di tanganku, maka kita dapat mengadakan tawar-menawar, berapa banyak aku dapat memberimu selain yang kau dapatkan dari usahamu sendiri. Kau mementingkan dirimu sendiri, bantah Jajar itu, aku sudah berusaha dan akan terus berusaha. Tetapi seandainya aku mundur sehari 2 hari bagaimana? Tidak. Tidak ada waktu lagi. Jajar itu terdiam sejenak. Pikirannya saat itu hanya dicengkam oleh kegelisahan, apabila dalam 4 hari ini permaisuri tidak hadir di taman, sehingga ia tidak sempat memikirkan persoalan-persoalan yang lain. Sudahlah. Pulanglah meskipun tidak ada seorang pun yang menunggu di rumah. Mungkin kau akan segera tidur, atau kau masih mempunyai acara-acara lain, berkeliaran di sepanjang jalan-jalan gelap dan pergi mengunjungi rumah-rumah perjudian. Aku tidak pernah berjudi. Jangan membohongi aku, pergilah. Jajar itu tidak sempat menjawab. Kebo Sindet dan kuda sempana yang seolah-olah seperti orang bisu itu pun kemudian meninggalkannya dan hilang di dalam kegelapan. Setan alas, Jajar yang gemuk itu mengumpat sendiri. Perlahan-lahan ia mengayunkan kakinya meneruskan langkahnya. Tetapi sekali lagi ia tertegun ketika ia mendengar gemerisik dedaunan di pinggir jalan. Jajar yang gemuk itu mencoba untuk melihat ke arah suara itu. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Malah menjadi semakin gelap dan suara gemerisik itu berasal dari dalam bayangan gerumbul-gerumbul yang pekat hitam. Tetapi Jajar itu mendengar desir di pinggir jalan itu semakin lama semakin jauh. Ada yang mengintip pembicaraanku, desisnya. Dada Jajar itu menjadi berdebar-debar. Berbagai dugaan membayang di kepalanya. Siapakah yang mencoba untuk mengintip itu? Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kawan-kawanku yang iri hati itu? Jurutaman yang bodoh dan sombong? Atau prajurit-prajurit yang melihat permaisuri berbicara dengan aku mengikutiku dan ingin mendengar persoalanku dengan permaisuri? Atau mungkin kawan-kawan kuda sempana yang mengawasinya? Seandainya aku berusaha untuk menangkapnya, maka ia memerlukan kawan untuk membantunya. Mungkin kuda sempana mengetahui dan merasa bahwa ia berdua bersama kawannya yang wajahnya sebeku mayat itu tidak sanggup melawan aku seorang. Jajar yang gemuk itu masih berdiri tegak di tempatnya. Ia yakin bahwa suara gemerisik itu adalah suara langkah orang yang tersuruk-suruk pergi menjauh. Tiba-tiba pertanyaan di dalam dirinya berkisar kepada sikap kawan kuda sempana yang wajahnya dapat menegakkan bulu-bulunya. Orang itu menengadahkan wajahnya dan memiringkan kepalanya seolah-olah mencoba menangkap sesuatu dengan pendengarannya. Kalau demikian apakah orang itu mendengar juga suara desir di pinggir jalan itu? Lalu apakah sebabnya maka suaranya menjadi kian mengeras dan seolah-olah dengan sengaja diperdengarkan kepada orang-orang yang sedang mengintainya? Jajar yang gemuk itu mengerutkan keningnya, sekali lagi ia berdesah, kalau begitu maka orang-orang ini adalah kawan-kawan kuda sempana. Mereka ingin memancing kekeruhan, kemudian bersama-sama mengeroyok aku. Jajar yang gemuk itu mengangkat dadanya. Ke-1 menarik nafas dalam-dalam, agaknya kuda sempana dan kawannya itu mampu menilai, siapakah aku. Mereka terpaksa memanggil kawan-kawannya untuk menghadapi aku seorang diri. Jajar itu kemudian mengayunkan kakinya, melangkah perlahan-lahan pulang ke rumahnya. Tetapi sekali lagi ia tertegun, sehingga langkahnya terhenti. Bukan karena ia mendengar langkah orang lain, bukan karena ia melihat sesosok bayangan, tetapi ia tersentak oleh pikirannya sendiri. Kalau orang-orang itu kawan-kawan kuda sempana yang sengaja memancing kekeruhan, lalu apa pamrihnya? Aku belum berhasil membawa apapun dari istana. Wajah Jajar itu menjadi tegang. Tiba-tiba ia sampai pada suatu kesimpulan yang mendirikan bulu romanya, mereka sedang menunggu aku. Kalau aku membawa perhiasan itu, maka mereka akan beramai-ramai menangkapku dan membunuhku. Mungkin aku akan dibantainya seperti membantai sapi di pembantaian. Terasa tubuh Jajar itu menjadi gemetar.
Dan tanpa sesadarnya ia berpaling, seolah-olah ada orang yang sedang mengikutinya. Meskipun kemudian ia tidak melihat seorang pun, namun hatinya masih juga berdebar-debar. Setan alas, ia mengumpat. Dan sejenak kemudian maka ia pun segera berjalan cepat-cepat pulang ke rumahnya. Di hari berikutnya, pagi-pagi benar Jajar itu telah berada di taman. Jauh sebelum waktunya, sehingga para prajurit yang sedang bertugas menjadi heran. Apalagi kedua kawan-kawannya, juru taman yang hampir-hampir saja berkelahi dengan Jajar yang gemuk itu. Ketika mereka datang, mereka melihat juru taman itu telah duduk bersandar pohon sawo kecik. "Heh," bisik salah seorang daripadanya, orang yang gemuk itu benar-benar telah menjadi gila. Agaknya ia sudah jemuh hidup. Aku tidak tahu bagaimana jalan pikiran orang gila itu. Mungkin ia pernah bertemu permaisuri sebelum berada di istana ini. Nasibnya akan jauh lebih jelek dari kuda sempana yang pernah menjadi gila karena permaisuri itu pula. Keduanya berusaha untuk menahan tertawa mereka, supaya tidak menyinggung perasaan kawannya yang dianggapnya sedang gila itu. Tetapi mereka tidak mengerti, apakah yang menyebabkan Jajar itu menjadi gila. Tanpa menyapa, maka kedua kawannya itu langsung melakukan pekerjaan mereka. Dibiarkannya Jajar yang gemuk itu duduk saja bersandar pohon sawo kecik. Ternyata yang bergolak di kepala Jajar itu kini menjadi semakin kisruh. Ia tidak saja digelisahkan oleh sikap permaisuri yang agaknya acuh tidak acuh, tetapi juga oleh suara gemerisik di tikungan ketika ia bertemu dengan kuda sempana dan kebo Sindet. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, Jajar itu menjadi semakin gelisah. Ia tidak melihat seorang pun turun dari serambi belakang istana dan berjalan ke taman. Meskipun ia hampir mati karena debar jantungnya, namun permaisuri tidak juga kunjung datang. Sementara itu permaisuri pun menjadi gelisah pula di biliknya. Aku Tunggul Ametung masih belum mengatakan apa yang dilakukannya. Dengan demikian maka kekecewaan di hatinya semakin menjadi tebal pula. Aku Tunggul Ametung ternyata hanyalah seorang yang berbuat sesuka hatinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Persoalan-soalan yang tidak langsung menyangkut kepentingannya, tidak akan banyak mendapat perhatian. Seandainya Mahisa Agni itu bukan kakak angkatnya, maka perhatiannya pasti akan hilang sama sekali terhadap persoalan yang demikian. Sehingga seandainya kini aku Tunggul Ametung berbuat sesuatu, itu pun sekedar untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya ia tidak selalu terganggu oleh kemuraman permaisurinya. Tetapi Kendedes masih mencoba menyabarkan dirinya. Ia masih belum akan bertanya kepada aku Tunggul Ametung, apa yang sudah dilakukannya. Meskipun hatinya selalu dicengkam oleh kegelisahan, namun ia masih bertahan dan mencoba untuk tidak berwajah muram. Matahari yang semakin tinggi akhirnya gelewang di sebelah barat. Sinarnya menjadi kemerah-merahan dan akhirnya pudar sama sekali di balik gunung. Jajar gemuk yang menunggu permaisuri di taman benar-benar menjadi bingung. Ia tidak dapat lagi duduk dengan tenang. Sekali-kali ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Setiap kali dijenguknya diregol pertamanan apabila ia mendengar langkah seseorang. Tetapi yang lewat adalah pelayan dalam yang bersenjata, atau prajurit-prajurit pengawal istana. Setan alas, Jajar itu mengumpat, mereka selalu mengganggu saja. Tetapi yang ditunggunya, permaisuri atau utusannya, tidak juga kunjung datang. Apakah permaisuri benar-benar merelakan kakaknya itu? Berkata Jajar itu di dalam hatinya, mungkin tawaranku benar-benar terlalu tinggi, sehingga tidak ada seorang pun yang nilainya sama seperti tuntutanku. Oh, kalau aku sempat ditemu, maka tuntutan itu akan aku turunkan. 2 pengadek sudah cukup. Atau kalau masih terasa terlampau tinggi, 1,5 pengadek saja. Ah, barangkali cukup sepengadek ditambah dengan beberapa potong perhiasan. Bahkan apabila perlu, sepengadek saja sudah cukup. Aku tidak akan menyerahkannya kepada kebo Sindet. Aku harus menemukan jalan untuk menghindar daripadanya. Tiba-tiba Jajar yang gemuk itu mengerutkan keningnya. Terbayang olehnya beberapa orang yang selalu mengendap-endap di sekitar kuda sempana dan kawannya yang menunggunya di tikungan gelap. Mungkin hari ini mereka telah menunggu aku lagi, desisnya, aku harus mencari jalan lain. Meskipun aku belum membawa perhiasan-perhiasan itu, tetapi aku harus menghindari mereka. Jajar itu pun menjadi kehilangan harapannya, bahwa hari itu ia akan dapat bertemu dengan permaisuri, ketika gelap malam telah turun menyelimuti istana Tumapel. Dengan wajah yang suram, Jajar itu kemudian berjalan tertatih-tatih keluar taman. Langkahnya menjadi terlampau berat dan lambat.
Ia masih berharap bertemu dengan permaisuri di serambi belakang istana atau barangkali satu dua embannya diutus untuk menunggu dan memanggilnya. Karena itu maka Jajar yang gemuk itu berjalan sambil menebarkan pandangan matanya berkeliling. Setidak-tidaknya ia bertemu dengan seorang emban yang dapat menjawab pertanyaannya. Tetapi ia tidak bertemu dengan seorang emban yang dapat menjawab pertanyaannya. Tetapi ia tidak bertemu seorang pun dari emban-emban itu. Yang dijumpainya adalah para peronda yang berdiri di regol belakang dan dilihatnya prajurit-prajurit yang duduk di gardu sambil terkantuk-kantuk. Oh, Jajar itu berdesah. Tetapi ia harus menerima kenyataan itu. Permaisuri tidak datang ke taman dan tidak mengirimkan utusan apapun. Seperti kemarin Jajar yang gemuk itu berjalan cepat-cepat meninggalkan istana. Tetapi hari ini ia tidak ingin lewat jalan yang ditempuhnya kemarin. Ia akan mengambil jalan lain supaya ia tidak diganggu lagi oleh kawan kuda sempana yang berwajah mengerikan itu. Dengan tergesa-gesa ia meloncat-loncat di jalan kecil, menyusur di antara rumah-rumah yang berhalaman luas dan berdinding cukup tinggi. Di regol-regol halaman ia melihat lampu-lampu minyak tergantung, melontarkan nyalanya yang kemerah-merahan. Apabila angin yang silir bertiup lembut, maka nyala lampu itu pun berguncang perlahan-lahan pula. Setan alas, Jajar itu mengumpat-umpat di sepanjang jalan, setan alas. Ketika ia muncul dari jalan sempit di sela-sela halaman-halaman yang luas itu, maka sampailah ia di tempat terbuka. Ia harus melintasi sebuah parit dan kemudian ia akan sampai pada jalan kecil yang menyilang. Sekali lagi ia berbelok, maka sampailah ia di rumahnya. Setan itu tidak akan mengganggu aku lagi hari ini, tetapi Jajar itu mengumpat, kalau aku pulang juga, maka mereka pasti akan mencari aku di rumah. Tiba-tiba langkahnya berhenti. Dirabanya sakunya. Ia masih mempunyai beberapa keping uang. Aku akan singgah di tempat perjudian saja. Kalah atau menang, aku akan dapat melupakan kegelisahan ini. Persetan kuda sempana dan kawannya itu muncul dari jalan sempit di sela-sela halaman-halaman yang luas itu, maka sampailah ia di tempat terbuka. Ia harus melintasi sebuah parit dan sejenak Jajar yang gemuk itu termangu-mangu. Tetapi hatinya kemudian menjadi tetap. Ia tidak akan pulang, supaya ia dapat melupakan kegelisahan dan kekecewaannya. Tetapi alangkah terperanjatnya Jajar yang gemuk itu. Ketika ia mulai melangkahkan kakinya, tiba-tiba ia mendengar seseorang menyapanya, "Heh, akan kemana kau Kisanak? Apakah kau tidak akan pulang? Bukankah arah ke rumahmu bukan arah yang kau ambil itu?" Sambil terlonjak Jajar itu memutar tubuhnya. Tiba-tiba saja ia telah berdiri berhadapan dengan kuda sempana dan kawannya. Meskipun keduanya masih berada di dalam bayang-bayang yang lebih gelap, namun Jajar itu segera mengenalinya, bahwa kedua orang itu adalah kuda sempana dan kawannya. "Bagaimanakah kabarnya?" bertanya kawan kuda sempana. Jajar itu menggeretakkan giginya, "Belum. Aku belum menerima apapun." Kebo Sindet mengangguk-anggukan kepalanya. Selangkah ia maju mendekati Jajar itu, "Benar begitu?" Jajar itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih menahan diri, katanya, "Apakah kau beranggapan lain? Aku hampir gila menunggu permaisuri di taman itu. Tetapi ia tidak kunjung datang. Embannya pun tidak juga datang menemui aku di taman." Kebo Sindet tidak segera menjawab. Ia maju lagi selangkah mendekati Jajar yang gemuk itu. Dengan tajamnya diamatinya wajah Jajar yang gemuk itu. Jajar itu melihat mata Kebo Sindet pada wajahnya yang beku. Tiba-tiba kengerian yang sangat telah mencengkam dadanya, seakan-akan ia berdiri berhadapan dengan hantu yang paling menakutkan. Tetapi sekali lagi Jajar yang gemuk itu menjadi heran ketika Kebo Sindet mengangkat wajahnya, memiringkan sedikit kepalanya seolah-olah ia sedang mendengarkan sesuatu. Dan sekali lagi Jajar itu menjadi semakin bingung ketika tiba-tiba saja suara Kebo Sindet menjadi semakin keras dalam nada yang semakin tinggi, "Kisanak. Kali ini aku percaya bahwa kau memang belum bertemu dengan permaisuri. Waktumu tinggal 3 hari. Kalau dalam 3 hari ini kau tidak berhasil, maka perjanjian kita batal. Kau tahu?" Tanpa sesadarnya Jajar itu menganggukkan kepalanya, "Ya. Aku tahu." "Baik, sekarang pergilah kemana kau suka. Aku kira kau tidak akan pulang, tetapi kau akan mencari tempat untuk melepaskan kejemuanmu. Berjudi barangkali?" "Aku tidak pernah berjudi." "Jangan bohong," sahut Kebo Sindet, "bagiku sama saja.
Apakah kau sering berjudi atau tidak? Tidak ada bedanya untuk mendapatkan tebusan itu. Jajar itu tidak menjawab. Jangan jalan, setan alas. Pergilah, desis Kebosindet, waktumu sudah berkurang 1 hari lagi. Jajar itu tidak sempat menjawab. Ia berdiri saja seperti patung ketika ia melihat Kebosindet itu melangkah meninggalkannya. Kuda sempana yang benar-benar seperti orang bisu berjalan saja di belakangnya. Ketika mereka sudah tidak tampak lagi, maka Jajar itu segera menyadari dari dirinya dan keadaannya. Sekali ia mengumpat sambil memilin kumisnya, setan alas. Namun kengerian di hatinya tidak juga dapat diusirnya. Aku sudah mengambil jalan lain, tetapi setan itu dapat menjumpaiku di sini, desis Jajar yang gemuk itu, ternyata ia tidak menunggu di jalan yang akan aku lalui. Tetapi agaknya ia menunggu di depan regol istana. Setan itu pasti mengikuti aku dan menghentikanku di sini, di tempat sepi. Jajar yang gemuk itu menggeretakkan giginya, besok aku akan mengambil jalan yang lain untuk keluar dari istana. Bukan regol depan, tetapi regol butulan. Sambil menggeram Jajar itu melangkahkan kakinya. Tetapi sekali lagi ia tertegun. Seperti kemarin ia mendengar desir daun-daun kering. Jajar itu hampir kehilangan keseimbangan karena berbagai perasaan yang menyesakkan dadanya. Siapa kau? Kenapa kau selalu mengintip aku? Ayo keluarlah dari persembunyianmu, cepat atau aku harus memaksamu keluar. Tidak ada jawaban. Ayo keluar, Jajar itu berteriak, tetapi tidak juga ada jawaban. Jajar yang sedang diamuk oleh perasaan sendiri itu tiba-tiba kehilangan pengamatan diri. Dengan serta-merta ia meloncat maju ke arah suara gemerisik di tepi jalan sempit di belakang rimbunnya dedaunan. Tetapi langkahnya terhenti. Terasa sesuatu menghantam keningnya. Terlampau keras, sehingga matanya menjadi berkunang-kunang. Sejenak ia kehilangan keseimbangan dan terlempar jatuh di tanah. Kepala Jajar yang gemuk itu menjadi pening. Tertatih-tatih ia mencoba untuk berdiri meskipun dengan susah payah. Akhirnya ia berhasil tegak di atas kedua kakinya. Namun sementara itu ia telah mendengar langkah berlari menjauh. Tidak hanya seorang, tetapi 2 orang. Oh, nafas Jajar itu menjadi terengah-engah. Dengan nanar dipandanginya keadaan sekelilingnya yang gelap. Tetapi ia tidak melihat seorang pun. Ia kini tidak lagi mendengar suara apapun kecuali suara cengkerik yang berderik-derik bersahut-sahutan. Oh, setan alas, desisnya. Siapa yang berani bermain-main dengan aku? Sayang, aku dahuluinya. Kalau tidak, kepalanya pasti aku pilin sehingga patah. Tetapi orang yang memukulnya telah lari menghilang di kejauhan. Hati Jajar itu menjadi kian kisruh. Otaknya menjadi kabur. Ia sama sekali tidak tahu apakah sebenarnya yang sedang dihadapinya. Kuda sempana dan kawannya yang mengerikan, kemudian orang-orang yang mengintainya dan telah memukul keningnya. Oh, aku hampir gila karenanya. Jajar itu mengumpat tidak habis-habisnya. Ia mengumpati permaisuri Ken Dedes pula karena sikapnya yang menurut penilaian Jajar yang gemuk itu, acuh tidak acuh saja. Pasti emban tua itulah yang menghasutnya. Emban tua itu takut kehilangan perhatian seandainya Mahisa Agni dilepaskan. Ia ingin Mahisa Agni itu tidak usah dibebaskan. Dengan demikian maka satu-satunya orang yang terdekat pada Ken Dedes selain aku adalah emban tua itu sendiri. Ia merasa sebagai pengganti ibu bapa dan keluarga permaisuri itu karena tidak ada orang lain. Jajar itu pun kemudian pergi meninggalkan tempat itu sambil tidak henti-hentinya mengumpat. Ia melangkah asal saja melangkah. Tiba-tiba ia tersentak oleh angan-angannya sendiri. Oh, kenapa aku tidak berbuat sesuatu? Aku harus menemui adikku dan kawan-kawannya. Alangkah bodohnya aku. Aku harus berbuat sesuatu. Harus. Kuda sempana dan kawannya itu harus tahu, siapakah aku ini. Adikku akan membantuku menyelesaikan masalahnya. Aku akan menerima semua perhiasan itu sendiri. Tiba-tiba Jajar yang gemuk itu tersenyum. Langkahnya menjadi semakin mantap. Ia mengharap dapat bertemu dengan adiknya di tempat perjudian. Sementara itu Ken Dedes, permaisuri Tunggul Ametung tidak dapat lagi menahan dirinya. Didera oleh kegelisahannya maka diberanikan dirinya untuk bertanya kepada aku Tunggul Ametung, apakah yang sudah dilakukannya untuk membebaskan Mahisa Agni. Aku tidak berbuat dengan tergesa-gesa Ken Dedes. Aku harus berhati-hati.
Ternyata yang kita hadapi adalah Kebo Sindet. Seorang yang tidak saja mempunyai banyak kelebihan dari orang lain, tetapi ia adalah setan yang tidak dapat disanak. Berkata Aku Tunggul Ametung. Ampun tuanku. Tetapi apakah aku telah berbuat sesuatu? Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Ia merasa tersinggung oleh pertanyaan itu. Katanya, kau tidak mempercayai aku Ken Dedes. Bukan maksud hamba tidak mempercayai tuanku. Tetapi hamba yang siang dan malam digelisahkan saja oleh persoalan itu, ingin mendengar apakah yang kira-kira akan dapat terjadi dengan Kakang Mahisa Agni. Hampir saja Aku Tunggul Ametung mengumpat. Mahisa Agni bagi Ken Dedes agaknya lebih penting dari segala-galanya, lebih penting dari dirinya, Aku Tumapel. Tetapi aku itu tidak dapat melepaskan perasaannya begitu saja. Ia tidak dapat melupakan bahwa Ken Dedes adalah seseorang yang kincak. Seseorang yang memiliki kelebihan yang aneh dari orang lain. Ken Dedes, berkata Aku Tunggul Ametung itu kemudian, aku telah berbuat banyak untuk kepentingan Mahisa Agni. Aku dapat mengambil beberapa kesimpulan. Sebenarnya aku sengaja tidak akan memberitahukannya kepadamu, sebelum aku mendapat keputusan yang terakhir, apa yang akan aku lakukan. Ampun tuanku. Hamba tidak dapat menahan diri terlampau lama di dalam kegelisahan dan kecemasan. Wajah Aku Tunggul Ametung menjadi tegang. Baik, baik. Aku akan mengatakannya. Ken Dedes mengerutkan wajahnya. Ia tahu benar, nada suara Aku Tunggul Ametung adalah nada yang tidak menyenangkan. Tetapi ia tidak mempedulikannya. Ken Dedes, berkata Aku Tunggul Ametung. Kita ternyata berhadapan dengan hantu yang dahsyat. Besok kau harus berusaha memanggil Jajar yang gemuk itu 5 hari yang dikatakan oleh Jajar itu benar-benar saat yang dikehendaki oleh Kebo Sindet. Batas waktu yang diberikan oleh iblis dari kemundungan itu. Kalau hari itu kita belum mendapatkan cara yang sebaik-baiknya untuk memecahkannya, mungkin Kebo Sindet akan mengambil cara lain. Cara yang tidak kita ketahui. Apakah yang harus hamba katakan kepada Jajar itu tuanku? Katakan kepadanya, bahwa di hari yang kelima sejak perjanjian yang dibuatnya, yang sekarang telah berkurang dengan 2 hari, permintaannya agar dipenuhinya. Ken Dedes terperanjat mendengar kesanggupan itu. Tanpa sesadarnya, dengan serta-merta ia bertanya, apakah tuanku akan memenuhi permintaannya, menyerahkan 3 pengadek perhiasan? Jangan bodoh, suara Aku mengeras, tetapi sejenak kemudian disambungnya dengan nada yang datar, aku mengharap bahwa aku tidak akan tertipu. Ken Dedes, kau harus berkata kepada Jajar itu, bahwa di hari yang ditentukan itu, Mahisa Agni harus dibawa oleh Kebo Sindet. Itu adalah syarat penyerahan. Kalau tidak maka semuanya tidak akan dapat terjadi. Kita hanya akan menjadi bulan-bulanan. Setiap kali ia menuntut sesuatu, dan setiap kali Mahisa Agni itu tidak akan juga diserahkannya. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi kemudian ia menjadi heran, jadi apakah maksud tuanku? Setelah Kakang Mahisa Agni diserahkan, maka tuanku akan memenuhi permintaannya. Ken Dedes melihat wajah Aku Tunggul Ametung menjadi semakin tegang. Dan tiba-tiba ia berkata hampir berteriak, aku adalah Aku Tumapel. Aku memegang kekuasaan tertinggi untuk menegakkan ketentraman hidup rakyatku. Iya, Ken Dedes. Aku akan menyerahkan permintaan Kebo Sindet setelah Mahisa Agni itu diserahkan. Ken Dedes menjadi bingung mendengar kata-kata Aku yang saling bertentangan itu. Tetapi Aku kemudian memberikan penjelasan, tetapi setelah penyerahan itu selesai, setelah kita tidak mempunyai hutang lagi kepada Kebo Sindet maka aku akan menangkapnya. Aku akan membunuhnya. Wajah Ken Dedes menjadi berkerut-merut apakah dengan demikian Aku Tunggul Ametung telah berbuat dengan jujur dalam tukar-menukar ini? Tetapi sejenak kemudian Ken Dedes telah dapat menyadarinya, bahwa yang dihadapi oleh Aku kini adalah Kebo Sindet. Bukan orang yang dapat diajak untuk berbicara dengan baik. Bukan orang yang masih mempunyai meskipun hanya sepercik kesadaran diri hidup dalam peradaban manusia. Ken Dedes, berkata Aku Tunggul Ametung, kau harus dapat menyimpan rahasia ini. Kalau rahasia ini kau bocorkan, maka taruhannya adalah kakakmu, Mahisa Agni. Ken Dedes menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, hamba tuanku. Pada hari yang ditentukan, Witantra akan menyiapkan sepasukan kecil prajurit untuk mengurung iblis itu supaya tidak dapat lepas. Aku tidak memerlukan terlampau banyak orang, supaya Kebo Sindet tidak mengetahuinya.
Aku sendirilah yang akan menghadapi iblis itu. Tidak ada orang lain yang akan dapat menandinginya. Mungkin orang-orang seperti Empu Gandring, atau Panji Bojong Santi, Guru Witantra. Tetapi aku tidak perlu minta tolong kepada mereka itu. Aku sendiri yang akan mengakhiri perbuatan-perbuatannya yang gila itu. Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Ken Dedes. Tiba-tiba ia merasa matanya menjadi panas. Sejenak mereka dicengkam oleh kediaman. Dada Ken Dedes yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Ia merasakan kesungguhan kata-kata aku Tunggul Ametung itu. Kali ini agaknya aku Tunggul Ametung akan benar-benar bertindak. Nah, sejenak kemudian terdengar aku itu berkata, kau harus membantu aku. Kau panggil jajar itu, dan kau beritahukan apa yang harus dilakukan. Tetapi awas, jangan sampai rencana ini didengar oleh siapapun. Emban yang selalu berada di dekatmu pun tidak boleh mendengarnya. Ken Dedes kemudian membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan suara yang dalam ia menjawab, hamba tuanku. Hamba akan melakukan segala titah. Hamba akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya sebagai pernyataan terima kasih hamba yang tiada taranya. Tetapi, suara Ken Dedes terputus di tengah. Tetapi, aku mengulangi. Dan kau diam saja di sini? Tetapi, apakah tidak ada orang lain yang dapat tuanku perintahkan untuk menangkap Kebo Sindet? Suara Ken Dedes menjadi semakin perlahan-lahan, kenapa mesti tuanku sendiri? Tidak. Tidak ada orang lain. Tetapi kenapa jika aku sendiri yang melakukannya? Hamba menjadi cemas tuanku, seperti kecemasan yang selama ini pernah hamba alami. Oh, tiba-tiba terasa sesuatu yang sejuk menyentuh dada aku Tunggul Ametung yang sedang tegang itu. Karena itu maka darahnya pun terasa berangsur menjadi dingin. Ternyata Ken Dedes mencemaskannya pula. Maka jawabnya, jangan cemas. Aku akan mengatasi keadaan. Tetapi tuanku, Kebo Sindet adalah orang yang licik seperti pernah tuanku katakan. Jangan takut. Kepentingan sendiri. Ken Dedes menundukkan kepalanya. Kini ia telah dikejar pula oleh kecemasan yang lain. Ia tidak dapat melepaskan diri dari keadaannya. Ia adalah seorang istri. Betapapun juga, apabila aku Tunggul Ametung benar-benar berhasrat menangani sendiri penangkapan Kebo Sindet, maka kepergiannya itu akan terasa juga berat di hatinya. Permaisuri itu kini berdiri di sudut yang sulit. Kalau ia membiarkan kakaknya Mahisa Agni, maka ia akan selalu dikejar oleh perasaan bersalah. Mahisa Agni, selain satu-satunya keluarganya yang masih ada, meskipun bukan kakak kandungnya, juga seseorang yang telah melepaskannya dari bencana. Tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali. Tetapi apakah ia akan dapat melepaskan suaminya pergi dengan tanpa mencemaskannya, karena ia tahu siapakah yang akan dihadapinya? Apakah ia harus memilih salah satu dari keduanya? Biar sajalah Mahisa Agni hilang dan tidak perlu diketemukan tetapi aku tidak pergi menghadapi Kebo Sindet. Atau biar saja apa yang akan terjadi dengan aku Tunggul Ametung, asalkan Mahisa Agni dapat dibebaskan. Bersambung ke bab 88. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.